Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bukisina Fajrin Prastia Putri, NIM H9221943. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat matematika. Sebelumnya, aliran-aliran filsafat matematika itu terdapat 3 aliran, yaitu yang pertama formalisme, yang kedua intuisionisme, yang ketiga logisisme. Saya akan menjelaskan yang pertama dulu. Formalisme. Aliran ini menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan dalam mewakili benda-benda yang ada atau menggunakan simbol dan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Aliran ini pertama kali dipelopori oleh David Hilbert. Aliran ini berusaha menyelidiki struktur dari berbagai sistem. Penganut aliran ini memandang matematika sebagai suatu permainan formal yang tak bermakna dengan tulisan pada kertas yang mengikuti aturan. Menurut Ernest, matematika dapat dinyatakan sebagai suatu sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. Kemudian terdapat pendapat yang kedua, yaitu keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan. Selanjutnya yaitu aliran intuisionisme. Intuisionisme adalah aliran filsafat dalam tradisi Kant bahwa semua pengetahuan manusia diawali oleh intuisi, menghasilkan konsep-konsep, dan diakhiri dengan ide-ide. Arti kata intuisi ada 5, yaitu yang pertama, intuisi berarti visual. Versi intuisi yang memiliki arti visualisasi kurva dan permukaan. Ini merupakan versi yang abstrak. Di sini intuisi dapat dikatakan unggul dan bernilai, atau versi intuisi yang menyesatkan, meragukan, dan atau salah. Yang kedua yaitu intuisi merupakan lawan dari rigorous. Arti harfiahnya yaitu teliti, ketat, dan tepat. Meskipun sebenarnya pengertian ini sangat kaku, arti kata rigorous itu sendiri tidak dapat dinyatakan dengan tepat karena cenderung intuitif. Yang ketiga yaitu intuisi bermakna dapat diterima oleh logika. Hal ini dikarenakan intuisi dapat diterima dan dapat dipercaya oleh akal tanpa adanya kehadiran bukti. Selanjutnya, intuisi bermakna parsial. Jika Anda mengambil batas bawah tanda integral tanpa menggunakan teorema Lebesgue, jika Anda memperluas fungsi pangkat tanpa memeriksa, maka Anda telah menggunakan analisis itu berdasarkan intuisi. Hal itu merupakan contoh intuisi bermakna parsial. Artinya, intuisi didasarkan pada beberapa model atau beberapa contoh yang khusus dan dekat dengan pengertian heuristik. Yang terakhir yaitu intuisi itu merupakan suatu pemikiran yang dipandang sebagai sesuatu yang utuh. Artinya, tidak terpisah-pisah, holistik, dan integratif. Intuisi di sini dimaknai sebagai lawan kata dari detail atau rinci dan analitik. Aliran yang terakhir yaitu logisisme. Logisisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Oleh karena itu, pengkajiannya juga harus dengan logika, sehingga matematika dapat lebih logis untuk dipahami. Menurut Bertrand Russell, logisisme adalah yang paling jelas dan dalam rumusan yang sangat implisit. Dua pernyataan penting yang dikemukakannya adalah yang pertama yaitu semua konsep matematika secara mutlak dapat disederhanakan pada konsep logika. Yang kedua yaitu semua kebenaran matematika dapat dibuktikan dari aksioma dan aturan melalui penarikan kesimpulan secara logika semata. Namun, terdapat beberapa kalangan yang keberatan terhadap aliran-aliran sebelumnya. Misalnya saja, pendapat yang keberatan aliran formalisme. Yang pertama, formalisme tidak bergantung pada objek fisik. Misalnya, formalisme dalam memahami objek matematika seperti lingkaran sebagai sesuatu yang konkret, padahal
lingkaran tidak bergantung pada objek fisik. Yang kedua yaitu formalisme tidak menjamin permainan matematika itu konsisten. Yang ketiga yaitu objek bersifat material. Selain aliran formalisme, terdapat pendapat yang keberatan akan aliran intuisionisme. Yang pertama yaitu intuisionisme tidak dapat mempertanggungjawabkan bahwa objek matematika bebas. Misalkan saja, intuisionisme tidak dapat mempertanggungjawabkan jika tidak ada manusia, apakah 2 ditambah 2 masih tetap 4. Kemudian yang kedua yaitu matematisi intuisionisme adalah manusia timpang yang buruk dengan menolak hukum logika P atau bukan P dan mengingkari ketidakinggan bahwa mereka hanya memiliki sedikit pecahan pada matematika masa kini. Dalam aliran intuisionisme menjawab bahwa keberatan tersebut tidak ada dapat diperbuat untuk manusia untuk mencoba membayangkan suatu dunia tanpa manusia. Yang ketiga yaitu lebih baik memiliki sejumlah kecil matematika yang kokoh dan ajak daripada memiliki sejumlah besar matematika yang kebanyakan banyak omong kosong. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.